Shin Tae-yo memberi pujian kepada timnas Indonesia sekaligus berharap hasil positif bisa dipetik di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Mantan pelatih timnas Indonesia itu berpendapat, lolos ke putaran keempat kualifikasi sudah jadi catatan positif bagi skuad Garuda. Ia ingin perjuangan tim Merah Putih terus berlanjut. Di putaran keempat saya yakin mereka akan lebih berani. Lolos ke putaran keempat sudah jadi pencapaian tinggi untuk timnas Indonesia, kata ST. Lebih lanjut, pelatih asal Korea Selatan itu memberi pesan khusus untuk timnas Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Ia meminta tim besutan Patrick Kluivert untuk memaksimalkan kondisi fisik karena berhadapan dengan tim-tim dari Timur Tengah yang dikenal punya kualitas fisik mumpuni. ST berharap Patrick Kluivert dan para asisten mempelajari sedalam mungkin gaya permainan sekaligus strategi lawan yang akan dihadapi. Selain itu, ia meminta timnas Indonesia mengenali kekuatan utama tim untuk menumbangkan lawan. Timnas Indonesia lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia usai finish di peringkat keempat grup C. Skuad Garuda mengemas 12 poin dari 3 kemenangan 3 kali imbang, dan 4 menelan kekalahan. Putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan bergulir mulai 8 Oktober mendatang. Sementara drawing putaran keempat kualifikasi akan dilaksanakan pada 17 Juli 2025. PSSI konfirmasi sudah memproses naturalisasi pemain FC Volendam, Mauro Zildjian. Lantas akankah sang striker keturunan Belanda Indonesia itu akan ikut memperkuat timnas Indonesia U23 yang bakal tampil di Piala AFF U23 2025 pada pertengahan Juli 2025 mendatang? Sejatinya, Mauro Zildjian dinaturalisasi untuk menjadi WNI untuk memperkuat dan mempertajam lini serang timnas Indonesia. Nantinya ia akan bersaing ketat dengan Ula Romeni untuk menjadi mesin gol Garuda. Kendati untuk tim senior, secara usia Mauro yang baru berumur 20 tahun bisa memperkuat timnas Indonesia U23 yang saat ini dalam persiapan menghadapi Piala AFF U23 2025 di Indonesia pada 15 hingga 29 Juli 2025. Karena itulah ada anggapan Mauro langsung dimainkan jika proses naturalisasinya rampung sebelum mendaftarkan skuad terakhir Piala AFF U23 2025. Menanggapi hal itu, Ketum PSSI, Erick Thohir belum bisa menyebutkan Mauro akan diprioritaskan untuk timnas kelompok umur atau senior karena usianya masih 20 tahun. Bahkan, bisa saja pemain tersebut akan membela timnas kelompok umur dan senior jika memungkinkan. Timnas Indonesia U23 akan tampil dalam Piala AFF U23 pada 15 hingga 29 Juli 2025. Mereka tergabung di grup A bersama dengan Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Setelah ajang itu, tim asuhan Gerald van den Burg akan berjuang dalam kualifikasi Piala Asia U23 pada 1 hingga 9 September 2025. Timnas Indonesia U23 tergabung di grup J bersama dengan Korea Selatan, Laos, dan Makau. Setelah memastikan proses naturalisasi striker muda Mauro Zildjian dari FC Volendam, ada sejumlah pemain keturunan lain yang berpotensi menyusul memperkuat skuad Garuda. Proses ini menjadi langkah strategis demi menambah kedalaman tim racikan Patrick Kluivert yang akan berlaga pada September 2025 mendatang. Mauro Zildjian, yang kini berusia 20 tahun, akan menambah daya dobrak lini serang bersama Ula Romeni. Kehadiran pemain berdarah Indonesia-Belanda ini membuka jalan bagi pemain keturunan lainnya untuk memperkuat skuad nasional. Masalah utama timnas Indonesia selama ini adalah ketajaman lini serang. Meski kehadiran Ula Romeni mampu memperbaiki produktivitas gol, Kluivert dinilai masih mencari sosok winger eksplosif. Salah satu kandidat yang tengah dilirik adalah Miliano Jonathans, pemain FC Utrecht. Ia memiliki darah Indonesia dari nenek pihak ayah yang berasal dari Depok. Miliano dikenal memiliki kecepatan dan kelincahan, dua atribut yang sangat dibutuhkan Indonesia untuk menembus pertahanan lawan. Media Vietnam Soha, VN ketakutan ketika tahu PSSI akan memproses naturalisasi penyerang FC Volendam, Mauro Zildjian. Soha menilai Mauro Zildjian akan menambah daya dobrak timnas Indonesia, khususnya skuad U23. Indonesia menaturalisasi pemain Belanda Mauro Zildjian dengan kecepatan kilat, menantang Vietnam di Piala AFF U23 2025, tulis Soha. Dalam artikel yang dibuat, Soha menyebut timnas Indonesia U23 memiliki dua penyerang mematikan di Piala AFF U23 2025.
Dua penyerang yang dimaksud adalah Mauro Zijlstra dan bomber FC Dordrecht U21, Jens Schraven. Namun, faktanya Mauro Zijlstra belum tersedia untuk membela timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2025. Berkas naturalisasi penyerang 20 tahun ini baru dikirim PSSI ke Kemenpora. Paling cepat, proses naturalisasi Mauro Zijlstra akan kelar sekira 2 minggu lagi. Jikapun ada akselerasi, tak ada jaminan Mauro Zijlstra dapat membela timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2025 yang digelar di Jakarta pada 15 hingga 29 Juli 2025. Sebab, di saat bersamaan, tenaga Mauro Zijlstra dibutuhkan sang klub, FC Volendam, yang sedang bersiap mengarungi Eredivisie 2025 hingga 2026. Mauro Zijlstra dikenal sebagai penyerang tajam di level kelompok umur. Bersama FC Volendam U21 di musim 2024 hingga 2025, penyerang 188 cm ini mengemas 17 gol dan 7 assist dari 28 pertandingan. Tampil gemilang di level U21 membuat Mauro Zijlstra mendapat kesempatan tampil bersama tim senior. Sepanjang musim 2024 hingga 2025, penyerang asal Bandung, Jawa Barat ini tampil 6 kali. Disinyalir pada musim 2025 hingga 2026, Mauro Zijlstra bakal lebih matang. Jika menit bermain yang didapatkan Mauro Zijlstra lebih banyak, timnas Indonesia praktis diuntungkan. Kabar baik datang untuk timnas Indonesia dari Jairo Riedewald jelang ronde keempat pada Oktober 2025. Dokumen pemain keturunan itu sudah lengkap dan siap untuk menjalani proses naturalisasi. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sudah menyampaikan bahwa pihaknya membidik Jairo Riedewald untuk bisa membela timnas Indonesia. Proses pengumpulan dokumen, saat itu sedang dilakukan. Tidak membutuhkan waktu lama untuk mengumpulkan dokumen itu. Kini, PSSI akan secepat mungkin mengejar proses naturalisasi itu supaya Jairo Riedewald bisa membela timnas Indonesia. Jairo Riedewald menjadi pemain kedua yang proses naturalisasinya sedang diproses oleh PSSI. Sebelumnya ada Mauro Zijlstra yang kabarnya tinggal disetujui DPR dan langsung pengambilan sumpah WNI di Inggris. Kabar dokumen Jairo Riedewald sudah lengkap disampaikan oleh Yusa Nugraha dalam akun YouTube-nya. Yusa Nugraha yakin proses naturalisasi Jairo Riedewald bisa cepat. Ini bisa seperti saat Mads Hilgers, Kevin Dix, dan Eliano Reijnders datang ke Indonesia.